Biasa juga sama itu ya. Hilangnya di tembok. Iya. Bukannya di pintu ya. Bukan. Jadi masuk ke tembok dia. Terus? Saya doakan kayak rep-repan lah gitu. Saya baca doa pokoknya saya vaksin sampai bisa, alhamdulillah bisa gitu. Nah, itu sering kayak gitu di rumah Pak Ustadz. Oke. Sampai sekarang? Sekarang 2 hari yang lalu saya juga gitu. Gitu gimana? Mimpi, jadi saya kan tidurnya nggak di kamar itu semenjak gitu-gitu. Nah terus saya tidur. Di mana jadi tidurnya? Tidurnya di ruang. Saya ngeliat tompel bulat, gede, saya buru-buru langsung mengambil air wudhu. Saya mau sholat, membaca Al-Quran karena saya tahu lihat dia aneh. Akhirnya tiba-tiba baru saya Allahu Akbar, saya langsung gelepak. Akhirnya saya yang kena. Jadi ya akhirnya tahu kalau itu ada orang yang buang dia seperti kayak manusia dibuang ke jurang, gimana rasa sakitnya. Saya akhirnya seperti kayak amit-amit cabang bayi, nauzubillah min dzalik, kaki saya tertusuk kayak beli apa, saya jadi kayak zombie, amit-amit cabang bayi. Tapi alhamdulillah saya berusaha, Allah mengizinkan akhirnya saya berusaha sembuh juga. Saya akhirnya larinya apa, ikhtiar sendiri karena capek berobat kemana-mana. Sayanya yakin yang pasti yang ngobatin ada di belakangnya juga. Karena katanya dibilang belakangnya saya baik, jadi pada ngikut. Oke, Ibu sudah tersiksa sekali bertahun-tahun ini ya, puluhan tahun ya. Insya Allah yakin segala sesuatu harus untuk Allah ya Bu ya. Iya. Berdoa, baca Al-Quran, insya Allah ini kata Ustadz juga sudah berangsur. Tidak langsung tapi berangsur ya Bu ya. Amin. Ibu-ibu yang sini doain juga ya Ibu pujinya ya. Terima kasih ibu-ibu, terima kasih Ustadz. Amin. Lihat saya Ya dong, Allah. terima kasih, liatin Pak bawah. Irfan, terima kasih. Lihat saya dong Bu Mohon Puji. maaf. Nah gitu dong. Dulu dari SD waktu kayak Iya. Oh ya nggak apa-apa. Memang di Alhamdulillah ya. dalam tubuhnya kan Alhamdulillah akhirnya biasanya sampai jin juga. itu kan membenci saya aja. Tadi aja. Iya, jin itu biasanya benci sama saya. Jadi kalau umpamanya jin benci sama saya, kalau ada orang nggak suka sama saya, berarti dia ya gitu. Ya gampang aja. Bu Puji, tadi megang kaki Pak Ustadz celananya kenceng banget. Kita bertiga mau buka susah banget. Emang maunya apa megang celana? Untung saya pakai sabuk tadi. Udah. Pak Ustadz, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. ya maaf. Iya nggak apa-apa Ibu. Udah. Udah Bu Puji ya. Alhamdulillah ya Bu Puji ya. Ada kesempatan Alhamdulillah ya. bisa bicara Ibu. permisi. Ini disyukuri, makanya mudah-mudahan acara siraman kalbu ini manfaat ya. Sama-sama Bu Puji. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesenangannya, aduh. Ya Allah. Saya terharu sekali ketika saya sudah capek. Kadang dianya juga nggak mau kadang seperti itu jadi media. Iya. Ustaz ya. Iya karena memang itu ilmu orang tua dulu. Makanya kalau sekarang nih ada orang tua yang punya ilmu. Ya silahkan berharap anaknya insya Allah pasti mirip-mirip seperti Bu Puji. Mirip-mirip aja. Kalau mirip sekali belum tentu tapi mirip-mirip aja. Ini beberapa waktu yang lalu ada juga jamaah yang namanya Puji juga gitu juga. Oh iya ya. Iya. Iya, Kreatif bener. kita Puji gitu juga saja. Ya udah. Puji itu kan biasa deh ayam gitu. Ya udah, tapi tadi berarti banyak sekali Ustaz. Banyak penuh dari ilmu orang tua, kemudian jin yang masuk ikut seneng. Kemudian dari kerajaan yang masuk ada, kemudian pengobatan banyak. Ya gitulah. Tapi alhamdulillah tadi di awal assalamualaikum sulit sekali tapi minimal sudah bisa berkomunikasi. Ya alhamdulillah sudah bisa komunikasi, mudah-mudahan lebih enakan. Ya, mudah-mudahan kita doakan yang terbaik buat Puji. Iya. Kita lanjut Ustaz ya. Boleh. Oke, beberapa waktu yang lalu ketika kita ada syuting di sini, Ustadz sedang menangani salah satu jamaah, ada jamaah laki-laki tiba-tiba seperti mual, seperti mau muntah. Mungkin itu akan kita bahas selanjutnya ya. Boleh. Masnya hadir di sini, silakan Mas, maju ke depan. Mas Dite, betul? Iya betul. Ya, ucapkan salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak Ustadz. Pagi. Nama saya Dite dari Cirebon. 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 Jadi gini Pak Ustadz,
saya kan dari SD itu sering mengalami hal-hal goib di rumah sendiri. Hal gaib seperti apa? Jadi saya tuh sering mimpi buruk. Tapi mimpi itu tuh kayak saya tuh di dalam mimpi itu. Nah terus abis itu saya ketemu jin atau apalah. Kemudian Di mimpi nih? Di mimpi itu. Kemudian saya sampai membaca ayat kursi dan lain-lain. Nah itu sampai kebangun. Sampai nah abis Bentuk jinnya seperti apa yang di mimpi? macem-macem sih, kadang ada yang kayak cewek ratu gitu, terus kayak pakai jubah hitam, itulah pokoknya. Nah itu saya tuh di setiap kamar di rumah itu saya tidurin sama. Selalu gitu. Terus saya juga, jadi tengah malam saya kebangun. Nah kamar saya itu mati kan lampunya, kemudian pintunya terbuka, kemudian ruang tamu itu nyala. Kemudian saya kebangun, ngeliat ada sosok seperti orang lah, cuman samar-samar gitu. Di ruang tamu? Enggak, masuk ke kamar jalan. Oh, jalan. Saya kelihatan bayangannya siluet gitu, masuk. Iya, Terus? saya mikirnya, itu mungkin nenek saya gitu kan, kebetulan nenek saya ada di situ. Nah, saya liatin, terus jalan ke tembok, hilang. Nah, setelah itu saya seperti rep-repan gitu, Pak Ustadz. Saya juga, sama itu ya. Hilangnya di tembok, Iya. bukannya di pintu ya? Bukan, jadi masuk ke tembok dia. Terus? Saya doakan kayak rep-repan lah gitu. Saya baca doa, pokoknya saya vaksin sampai bisa, alhamdulillah bisa gitu. Itu sering kayak gitu di rumah Pak Ustadz. Oke. Sampai sekarang? Sekarang 2 hari yang lalu saya juga gitu. Gitu gimana? Mimpi, jadi saya kan tidurnya nggak di kamar itu semenjak gitu-gitu. Nah terus saya tidur. Di mana jadi tidurnya? Tidurnya di ruang tamu. Nah terus saya mimpi, saya ngeliat ibu saya. Tapi saya rasa itu kayaknya bukan ibu saya. Nah terus saya, ya Allah mungkin jin kali ya. Terus saya Ibu masih hidup tapi? Alhamdulillah masih. Nah terus saya baca doa lah, ayat kursi dan lain-lain. Sampai kebangun juga kayak gitu. Sampai kebangun. Jadi, astagfirullahaladzim, jadi aduh gimana ya gitu. Hal-hal yang tidak bisa dicerna dengan akal Iya. sehat terjadi dengan Mas Dite. Enggak. Sebenarnya diceritain Mas Dito itu juga akal sehat bukan? Jadi orang yang hanya halusinasi mah dia yang berhalusinasi. Jadi kalau orang yang baik itu kan didengerin, kemudian dilihat orangnya, dia pembohong apa enggak, kan gitu aja. Kalau kelihatan insya Allah enggak pembohong, dengerin aja. Itu kan hanya berita aja, sama seperti berita hoax. Berita hoax itu kan ya masuk aja, tapi ya nggak perlu digubris, umpamanya seperti itu. Cukup Kayak tahu. begitu cukup tahu ada bayang hitam ke sana boleh. Nah ini memang bisa aja memang di dalam tubuhnya Mas Dite ya. Mas Dite itu memang ada ilmu dari orang tuanya dulu. Orang tua sebelumnya bisa ayah, bisa kakek, bisa buyut. Sebenarnya gitu aja. Nah kemudian ilmu ini, sebenarnya ilmu ini belum sempurna sekali. Belum sempurna. Jadi cuma karena memang ilmu orang tua kayaknya Mas Dite sendiri. Tadi sempat saya amati memang ada amalan, benar beliau cerita sering baca ini. Nah ilmu ini bertempur antara ilmu orang tua dengan ilmunya Mas Dite di tubuh itu bertempur. Sehingga pada waktu dulu itu kita mendoakan seseorang khusus kalau yang seperti itu mual maunya keluar aja tapi nggak bisa keluar. Jadi ilmu itu berkecamuk di ulu hatinya. Ya, seperti beberapa waktu yang lalu ya. Ustaz lain siapa tapi dia yang mual-mual. Iya ikutan seperti itu. Terus juga gini Pak Ustadz, jadi ayah saya kan sudah meninggal 3 bulan yang lalu. Nah, jadi kalau berdasarkan hasil medis, ayah saya itu meninggalnya karena leukemia. Nah, terus ada masukan juga dari orang-orang maksudnya yang bisa melihat hal goib. Nah, itu katanya bilangnya sih ya almarhum tuh melakukan perjanjian jin. Jadi kemudian kan kebetulan secara medis itu tulang ekornya yang kering gitu. Maksudnya itulah maksudnya. Nah, terus kemudian juga ketika beliau dirawat di rumah sakit, saya tuh kayak dikasih banyak tanda gitu lah pokoknya. Apa dikasih apa? Dikasih Banyak kayak seperti tanda. tanda. Cuman awalnya saya hanya menghiraukan, ini apa sih gitu. Contoh. Jadi saya tuh ada dibisikin kayak hari apa gitu, hari Meninggalnya bisa ya, gitu. pokoknya hari Selasa misalkan, Selasa. Cuman saya ya udahlah apalah maksudnya angin gitu. Terus kemudian begitu saya ini kan nungguin beliau terus malam bilang gitu Pak Ustadz, Mas Irfan. Jadi hari Minggu bilang gini, Dita pulang aja ya, nanti 2 hari lagi ayah nyusul bilang gitu. Ada yang ngomong gitu atau Ayahnya ngomong? ngomong gitu. Terus? Saya pikir
duh mudah-mudahan sembuh ya gitu. Saya kan terus abis itu ya gitu bilangnya papa mau pulang cuman nggak bisa, terus punggung papa merah-merah semua gitu. Jadi saya ya Allah maksudnya gimana ya, sedih itu. Maksudnya ketika yang saya sangka tidak benar tuh ternyata kejadian gitu tuh. Ya. Tapi saya dalam saat itu saya tuh berusaha sabar nerima gitu ya walaupun saat seperti itu. Terus juga ketika ayah saya meninggal, saya tuh melihat juga, jadi di kamar mandi itu air tuh kayak mendidih. Saya kaget, jadi mau dimakamin, ya kan nggak mau wudhu kan. Saya lihat kok amatin, kok air kayak nggak tenang gitu kan. Kenapa gitu, terus Ya bergejolak gitu. iya pokoknya nggak inilah. Terus ada orang yang emang bisa katanya, ya udah sisa-sisa, bilangnya sisa-sisa gitu. Nah terus yang orang itu pinter juga bilang, katanya itu karena dulu sempat perjanjian. Janjian apa sih dengan jin? Ya mungkin bilangnya sih ya namanya orang kan mungkin pengen misalkan sukses dan lain-lain gitulah. Nah, gitu. Sekarang nyisanya ke kamu mungkin. Nah mungkin, soalnya orang yang pinter itu bilangnya saya ada bakat. Oke, dari 3 bulan yang lalu semenjak almarhum meninggal sampai sekarang belum ada kejadian apapun lagi kecuali mimpi yang 2 hari yang lalu itu? Iya. Ya. Tapi sebelumnya juga udah sering Ya. gitu. Oke, Ustaz. Iya kalau perjanjian enggak sih ya, hanya perjanjian ilmu aja. Perjanjian ilmu ya begitulah perjanjian ilmu. Bisa ya ada perjanjian seperti itu? Ya nurun, akhirnya kan ilmu itu nurun ke anaknya atau ke cucunya. Hanya gitu-gitu aja. Kalau perjanjian jiwa kayaknya enggak, insya Allah enggak. Cuma emang bedanya ada ilmu dari orang tua yang memang sudah masuk di tubuhnya Mas Dite. Ya, Mas Dite sendiri ada ilmu sendiri mencoba ngamal-ngamalin itu. Iya. Ya ada 2 ilmu di sini. Iya. Seperti itu. Itu terus gimana tuh sama Mas Dite? Ya kalau saya sih, yang pertama saya tuh pengen semuanya keluar dari tubuh saya gitu Pak Oke. Ustadz. Biar saya lebih bisa tumanina. Soalnya saya kalau sholat tuh kayak nggak bisa fokus, jadi pikiran kemana-mana gitu. Iya. Jadi gitulah. Iya, sebenarnya bagus juga, masih muda, mau sujud kembali pada Allah Ta'ala itu bagus. Jangan ya. nunggu tua dulu. Jangan nunggu tua. Kadang-kadang yang tua nggak mau sujud, diajak sujud nggak mau. Itu ilmu jangan dipakai karena itu nggak ada tuntunan dalam sunnah Rasul. Nggak mau gitu. Kadang-kadang banyak yang begitu dan banyak sekali. Nah itu nanti beliau-beliau itu akan tahu nanti di akhirat. Di akhirat saya bilang. Dan itu lebih ngeri daripada kalau nggak beliau itu kembali ke jalan Allah. Seperti Mas Dite bagus sekali. Memang kalau memang ikhlas saya akan bantu untuk mengeluarkan ilmu baik dari orang tua yang sudah nyatu di otak, di mata, di telinga, jantung. Itu kayaknya udah mulai nyatu. Kenapa Mas tiba-tiba bergetar, sesak? Apa ya, sebenarnya saya sedih Mas Irfan. Gimana ya lihat orang tua kayak gitu tuh. Gimana ya? Ya, tidak bisa melakukan apa-apa lagi kalau Soalnya- sudah nggak ada. Nggak maksudnya gimana ya. Saya tuh mencoba memperingatkan, cumanya gitu kan namanya orang tua kadang. Didoakan saja, doakan saja. Iya ini apa namanya, kadang anak itu juga tahu apa yang dikerjain orang tua itu salah itu tahu. Tapi Mas Dite mencoba mengingatkan kayaknya ayahnya tidak mau begitu ya Mas ya. Ya sudah, kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau sudah diambil oleh Allah Ta'ala, bisanya cuma didoakan agar kemusyrikan yang dilakukan oleh orang tua diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya, amin. Mas Dite tidak apa-apa, yang penting doa Mas Dite yang baik. Doanya ringan aja, ya Allah jika selama ini ayah saya melakukan kemusyrikan, melakukan ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak sesuai dengan sunnah Rasul, jika itu musyrik, seluruh ilmu ada dalam ayah saya, Allah ampuni dosa musyrik beliau. Terus doa itu setiap kali selesai sholat doakan. Mudah-mudahan kalau memang Mas Dite nanti termasuk soleh di hadapan Allah Ta'ala, doanya sampai. Insya Allah. Kalau sudah sampai nanti Mas Dite taunya itu di akhirat, taunya kok ayah saya sudah di sini ketemu, nanti bisa ngobrol. Saksi dari doa anaknya. Ya, di doa anaknya. Iya, Mas Dite saya bantu doa, Mas Dite ikhlas. Nanti kalaupun ingin Mas Dite itu ingin dekat sama Allah Ta'ala, kalaupun ingin baca Quran, bacalah Quran niatnya 1 lillahi ta'ala.
dari Al-Fatihah sampai An-Nas, baca semua. Hatam, kemudian baca lagi ulang. Jangan memilih satu surat untuk duniawi, satu surat untuk duniawi, jangan. Karena itu tetap akan masuk makhluk. Paham ya? Mas Dita siap saya bantu doa untuk mengeluarkan ilmu. Siap ya? Aminkan doa saya. Ibu-ibu, pemirsa di rumah, kalau memang ada di tubuhnya ada ilmu yang memang karena ketidaktahuannya, mengaminkan doa saya, mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Ya sudah nggak apa. Mudah-mudahan doa Mas Dito dikabulkan oleh Allah. Amin. Amin. Bisa menjadi anak yang soleh nanti ya Mas ya. Doakan ayah. Saya suka doakan ayah agar kemusyrikannya diampuni oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Mudah-mudahan saya terus ya Mas Dito ya. Ini Mas Dito. Sedih karena orang tuanya, bapaknya kali ini sudah tiada. Gimana Mas Dito tahu ternyata bapaknya juga Melakukan hal-hal di luar seharusnya. di luar syariat ya. Bagus Mas Dito, saya suka. Saya kata bilang hatur nuhun. Hatur nuhun ya. Sadayana.